Selamat pagi Nusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan tol ruas Padang Sicincin kembali dibuka untuk umum. Berusaha kabur, seorang pencuri rumah ditangkap polisi. Barang bukti ganja seberat hampir 10 kg dimusnahkan Polsek Lubuk Sikaping, Pasaman. Setelah ditutup sepekan usai Lebaran, jalan tol ruas Padang Sicincin kembali dibuka untuk umum mulai tanggal 28 Mei 2025. Jalan ini dibuka pada kedua jalur, yakni dari Padang menuju Sicincin dan sebaliknya, serta dibuka selama 24 jam penuh. Sama dengan sebelumnya, pengendara yang melintas di jalan tol belum dikenakan biaya alias gratis. Karena pihak kontraktor jalan tol dan pemerintah pusat masih melakukan koordinasi terkait berapa besaran tarif tol yang akan ditetapkan. Pengendara cukup menempelkan kartu bayar sebagai pembuka pintu tol saja, tanpa dikurangi saldonya. Indra, salah seorang pengemudi asal Payakumbuh mengatakan, ia terbantu dengan adanya jalan tol sebab waktu tempuhnya jauh berkurang dibanding melewati jalan arteri. Dia berharap pembangunan jalan tol Padang bisa diteruskan hingga minimal sampai ke Bukit Tinggi untuk mempercepat waktu tempuh. Sangat bermanfaat, membantu kita masyarakat lebih cepat ke arah Padang. Terus situasinya indah Pak, bagus ini tol salah satu tol paling indah lah daripada yang lainnya. Oke. Bapak baru pertama menjajal tol ini? Baru Pak? pertama ini dari Payakumbuh ke Padang. Ya. Jadi harapannya seperti apa nih Pak? Harapannya sampai ke Jambi Pak. tol Sumatera disambungkan dari sampai Bukit Tinggi gitu ya Pak ya? Bukit Tinggi ke Pekanbaru biar masyarakat lebih lebih mudah ya. Kanit Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Sumbar mengatakan, sejak dibukanya kembali jalan tol Padang Sicincin, pada hari pertama, lebih kurang 2.500 kendaraan yang melintas di jalan tol satu-satunya di Sumatera Barat itu. Sampai jam berapa nih Bang? Untuk pembukaan tol kemarin kita lakukan tanggal 28 Mei ya, 2025 dari mulai pukul 7 sampai 24 jam Pak. Jadi setelah itu tol kita berlakukan sampai 24 jam kita buka. Jadi saat ini dari tanggal 28 sampai waktu yang belum ditentukan masih gratis sambil menunggu keputusan Menteri terkait tarif itu keluar. Hari pertama tanggal 28 Mei kemarin tercatat sekitar 2.500-an kendaraan yang melintasi di jalan tol Padang. Tingginya peminat jalan tol ini seakan mematahkan asumsi banyak warga Minang di Sumatera Barat dan di perantauan, bahwasanya Sumatera Barat tak butuh jalan tol. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang buruh harian lepas mengalami luka-luka akibat terimpit batang pohon saat melakukan penebangan secara manual di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Pusat Kota Padang pada Rabu siang. Fadri Ilham tidak menyangka pohon yang ditebangnya justru jatuh menimpa dirinya. Batang pohon yang besar jatuh menimpa kakinya. Akibatnya, korban tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Warga kemudian menghubungi BPBD Padang dan Basarnas untuk mengevakuasinya. Tim SAR yang mendapatkan laporan akhirnya tiba di lokasi. Namun mengevakuasi korban bukanlah perkara mudah. Selain kaki korban terimpit batang kayu besar,
Lokasinya pun berada di ketinggian sekitar 18 meter dari permukaan tanah. Berkat kepiawaian tim SAR menggunakan peralatan penyelamatan di ketinggian, lebih 30 menit kemudian, korban berhasil diselamatkan dari impitan batang pohon dan dievakuasi ke bawah menggunakan tali. Korban mengalami luka-luka dan pembengkakan pada bagian kakinya. Korban atas nama Fadri Ilham, umur 33 tahun, melakukan penebangan pohon secara manual. Korban tertimpa oleh pohon yang dipotong. Untuk keadaan korban mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki dan juga perdarahan. Tadi kita gunakan dengan teknik evakuasi vertikal, yaitu skate block. Kurang lebih setengah jam, Pak. Kesulitan adalah posisi korban, Bang. Tingginya kurang lebih 18 meter. Korban yang mengalami luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Alfi melaporkan dari Padang. Harga jual pinang iris di 50 kota anjlok selama beberapa bulan terakhir. Kondisi itu dikeluhkan pedagang di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sagohalaban. Biasanya harga jual pinang iris bisa mencapai Rp70.000 per kilogram. Namun saat ini harganya anjlok Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi itu menurut pedagang sangat berdampak pada usaha yang dijalankan. Pasalnya, biaya produksi dan gaji pekerja yang dibayarkan tak sesuai dengan harga jual. Menurut pedagang pengumpul, anjloknya harga jual pinang iris karena dampak ekonomi saat ini, serta musim panen yang juga bersamaan di berbagai daerah lainnya, sehingga permintaan berkurang. Dengan harga anjlok itu, pedagang pengumpul menyebutkan mereka hanya bisa membeli pinang milik masyarakat di bawah Rp50.000 per kilogram. Idealnya, menurut pedagang, pinang iris dijual minimal Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Kalau untuk permintaan saat ini, permintaannya agak meroket ke bawah gitu, karena harganya tidak normal untuk saat ini. Karena sebelumnya penjualan kita di atas angka 70-an, sekarang kita belanja di sini di bawah 50-an. Jadi harga tidak stabil, jadi harganya lumayan meroket ke bawah karena banyak pengaruhnya mungkin dari ekonomi masyarakat dan banyak musim pinang di daerah lainnya. Pedagang berharap harga pinang bisa kembali normal dan permintaan kembali seperti biasanya. Sebab harga yang anjlok juga dirasakan masyarakat di Kecamatan Lareh Sagohalaban yang juga menggeluti usaha pencari pinang. Biasanya, buah pinang ini dijual atau dikirim ke Indonesia bagian timur. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Menjelang berakhirnya keberangkatan jemaah calon haji, suasana berbeda terlihat di Asrama Haji Padang. Hal itu tergambar dari banyaknya keluarga jemaah calon haji yang datang untuk melepas keberangkatan keluarganya masing-masing. Suasana haru dan isak tangis mengiringi pelepasan anggota keluarganya untuk berangkat ibadah haji. Pasalnya, kloter 14 ini berasal dari Padang. Itu memudahkan para anggota keluarga mereka untuk datang ke asrama haji, mengantar keluarganya berangkat haji. Yang menarik lagi, ketua kloternya seorang perempuan. Dia satu-satunya ketua kloter perempuan dari Sumatera Barat. Asnidar, ketua kloter itu mengatakan, sebagai ketua, ia merasa tertantang agar bisa memfasilitasi dan mengkoordinir jemaah yang berjumlah 420 orang. Meski mempunyai tanggung jawab yang besar, namun wanita 50 tahun itu tetap optimis bisa lancar memimpin kloternya selama di Tanah Suci. Kalau di Sumbar satu-satunya ketua kloter, saya mempersiapkan dengan matang, itu sudah biasa. Karena setiap manusia itu rambut sama hitam, tapi
pendapat berbeda. Pendekatan kepada jemaah karena jemaah kita banyak lansia. Mungkin karena kalau lansia kita pendekatannya secara persuasif, secara pribadi. Ini suatu tantangan. Insya Allah semoga di tahun-tahun ke depan ada juga ketua kloter perempuan. Menurut Kakan Kemenak Padang, Kota Padang mendapatkan sebanyak 1.208 jemaah calon haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Hingga kini, telah 95% jemaah calon haji asal Padang yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Jemaah haji full Kota Padang semuanya di kloter 14 tersebut. Nah, tentu dari yang sudah berangkat tersebut, menurut pantauan dan informasi dari ketua-ketua kloter, sampai saat sekarang ini, kondisi jemaah haji Kota Padang masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sebelumnya pernah di kloter 2, di kloter 5, ya, ada satu orang yang sakit, sempat dirawat, tapi semalam cuma dah kembali ke kloternya kembali. Sisanya, lebih kurang 5% lagi, akan diberangkatkan di kloter 15 atau kloter Sapu Jagat yang akan diisi oleh jemaah calon haji dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang.